saudara-saudari sekalian. Hari ini saya membagikan sharing saya dari firman Tuhan yang telah saya bacakan, yaitu terambil dari Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Saya harap Bapak Ibu jemaat sekalian bisa membacanya. Saya langsung saja membagikannya. Melalui pembacaan ini saya telah mengambil temanya adalah diberkati untuk menjadi berkat. Ayat referensinya diambil dari Kejadian pasal 12 ayat 3. Ya, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Ya, itu ayat referensinya. Oke. Di bagian firman Tuhan ini saya telah mengambil 2 poin. Yang pertama dipanggil untuk diberkati, dan yang kedua dipanggil untuk menjadi berkat. Poin pertama ada 3 hal. Hal pertama adalah mendapat tanah perjanjian. Hal yang kedua mendapatkan keturunan, dan hal yang ketiga mendapatkan reputasi atau nama dimasyhurkan. Kita lihat hal yang pertama itu mendapatkan tanah perjanjian. Tanah yang dimaksudkan di sini adalah suatu wilayah atau daerah yang cukup luas dan baik, yaitu daerah Kanaan yang disebutkan di dalam Alkitab sebagai negeri yang baik, subur, berlimpah susu dan madunya, berlimpah hasil tanah atau tempat peternak yang baik. Ya, ini semua panggilan Allah kepada Abraham. Jadi Abraham itu dipanggil untuk diberkati. Ya. Kita lihat hal yang kedua itu mendapatkan keturunan. Jadi Abraham juga dijanjikan akan memberikan keturunan. Ya, sini. Usia Abraham saat meninggalkan Ur Kasdim, tempat kelahirannya, itu 75 tahun. Itu dalam ayat yang keempat, itu dalam pergumulannya mengenai keturunan, dalam pergumulannya dia mengangkat Eliezer menjadi ahli warisnya dan mengambil Hagar untuk mendapatkan keturunan. Namun Allah menampakkan dirinya dan mengingatkan bahwa dari keturunannya sendiri, yaitu dari istrinya Sarah. Ya, jadi Allah menampakkan diri kepada Abraham, mengingatkan bahwa sebenarnya keturunan kamu sendiri akan dilahirkan oleh istrimu yang pertama, yaitu Sarah. Ya, itu ya. Tapi Abraham tidak mengerti, karena secara manusia Abraham tidak mengerti. Tapi di balik semua panggilan Tuhan itu, Tuhan sudah punya rencana di balik sebelum dia panggil Abraham. Ya. Oke, kita lihat hal yang ketiga itu mendapatkan reputasi atau nama yang baik, atau nama dimasyhurkan. Ya. Sepanjang kehidupan Abraham yang bersifat nomaden, artinya berpindah-pindah, Allah mengaruniakan berkat, kemenangan dan kemasyhuran namanya. Nama Abraham cukup dikenal dan disegani sebab tangan Allah ada bersamanya. Ya, kita tahu jelas bahwa Abraham tidak sendiri. Tuhan memimpin dia sampai saat itu. Semua berkat yang Allah sediakan bagi Abraham bergantung pada responnya kepada panggilan Allah. Ya. Yaitu ketaatan untuk meninggalkan hidup lamanya dan mengimani firman-Nya bahwa ia akan memberi berkat yang luar biasa dari Allah. Ya. Secara luar biasa bagaimana Allah memanggil pribadi yaitu Abraham. Poin yang kedua itu dipanggil untuk menjadi berkat. Dalam bagian di atas telah dijelaskan bahwa Allah tidak hanya memanggil Abraham untuk diberkati saja, tetapi juga memanggilnya untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi ketika Allah memanggil setiap kita orang beriman kepada Allah, artinya apa? Kita diberkati dan kita juga harus menjadi berkat bagi setiap umat sesama manusia ya di dunia ini. Jadi kita dipanggil Tuhan, kita merasa diri bahwa kita ini dipanggil Tuhan, melayani Tuhan. Kita diberkati Tuhan dengan berbagai berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, kita juga harus menjadi berkat. Sebagaimana Tuhan menjadikan Bapa kita, yaitu Bapa orang beriman, Abraham, sebagai teladan bagi kita. Ya, kiranya melalui renungan ini saya berharap bisa menjadi berkat bagi setiap kita. Akhir dari renungan saya ini ada aplikasi yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yaitu pertama, setiap orang yang bisa diberkati oleh Tuhan, rahasianya adalah berpaling. Seperti Abraham berpaling dari negerinya, dengan kata lain bertobat dari kehidupan lamanya, taat dan menjalani hidup
hidup dalam iman kepada Tuhan. Yang kedua, setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan pasti diberkati dalam hidupnya. Dan yang ketiga, setiap orang yang sudah diberkati harus menjadi saluran berkat bagi orang lain, karena inilah tujuan panggilan Allah. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya berharap kiranya melalui renungan saya secara singkat ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu dan saya secara pribadi. Shalom, amin.